adik-adik, selamat pagi. Jadi di sini kita akan belajar mengenai zat dan perubahannya. Sebelum kita praktik langsung mengenai zat perubahannya, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih itu zat dan perubahannya. Ayo kita simak mengenai materi tersebut. Nah, adik-adik, jadi ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, siswa dapat memahami konsep zat dan sifatnya. Yang kedua itu, siswa dapat menganalisis proses perubahan zat. Yang ketiga itu, ada siswa dapat melatih keterampilan bereksperimen. Jadi, dari tujuan pembelajaran ini, adik-adik bisa mengetahui konsep, proses, dan eksperimen dalam keterampilan zat dan perubahan. Nah, adik-adik, untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari zat. Nah, zat merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, seperti padat, cair, dan gas. Nah, setiap zat ini memiliki sifat yang tertentu, baik dari sifat fisik, seperti warna dan juga baunya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa wujud dari zat. Yang pertama itu ada zat padat, yang dimana zat padat adalah suatu bentuk materi yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, yang kedua itu ada zat cair, yang dimana zat cair ini adalah bentuk materi yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Dan yang terakhir itu ada zat gas, yang dimana zat gas ini adalah bentuk materi yang tidak memiliki bentuk maupun volume tetap. Nah, unsurnya ini bergerak bebas dengan sangat cepat. Nah, adapun bentuk model partikel zat yang pertama adalah partikel padat, di mana partikel padat ini adalah ikatan antar partikel sangat kuat sehingga zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Pada zat padat ini, unsur tersusun rapat. Nah, yang kedua adalah partikel cair, di mana partikel-partikel ini dapat bergerak bebas tetapi tetap saling berdekatan. Nah, sehingga zat cair memiliki volume tetap tetapi mengikuti wadahnya. Nah, yang ketiga ada partikel gas, di mana partikel gas ini adalah ikatan antar partikel sangat lemah, sehingga gas tidak memiliki bentuk atau volume tetap dan dapat memenuhi ruang dalam wadahnya. Nah, di sini terdapat contoh dari perubahan wujud zat, yang dimana contohnya itu ada 5 contoh. Yang pertama itu membeku. Membeku itu merupakan zat cair menjadi zat padat. Yang kedua itu ada mencair, yang dimana mencair itu dari zat padat menjadi zat cair. Nah, yang ketiga menguap. Menguap itu dari zat cair menjadi zat gas. Nah, yang keempat ada mengembun, yang dimana mengembun itu merupakan dari zat gas menjadi zat cair. Nah, yang terakhir itu ada menyublim. Menyublim itu merupakan dari zat padat langsung menjadi zat gas. Nah, jadi kita sudah mengetahui kan bagaimana materi perubahan wujud zat. Adik-adik bosan atau tidak? Jadi kita akan melihat sebuah video, yaitu video animasi, yang dimana animasi tersebut itu mempraktikkan langsung mengenai perubahan wujud zat. Setelah kita menonton video tersebut, kita akan mempraktikkan langsung mengenai perubahan wujud zat bersama-sama. Halo teman-teman, nama saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras, kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu, wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap,
Contohnya, batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas, bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tadi bisa kita rasakan. Contohnya, udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajan. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat mendingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pengaruh suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Contohnya, embun di pagi hari yang menempel di daun-daun. Kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan ber-AC. Uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Pernahkah kamu menaruh kapur barus di lemari pakaian? Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus itu bisa berubah dari padat langsung jadi gas. Proses ini namanya menyublim. Ini namanya es kering. Jadi es kering ini tidak mencair, tapi langsung jadi gas. Asap putih ini menyebar ke udara. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa perubahan zat ini merupakan kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Pada saat mengkristal, zat akan melepaskan energi kalor. Contohnya ketika gas di udara berubah menjadi es salju akibat suhu yang dingin. Mengkristal disebut juga deposisi, yaitu proses di mana uap air langsung membeku tanpa adanya proses mencair terlebih dahulu. Contohnya, terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal garam.
Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Melarut adalah proses bercampurnya suatu zat dengan zat lain hingga membentuk campuran yang sama. Salah satu zatnya adalah cairan yang disebut pelarut, dan zat yang bercampur disebut zat terlarut. Beberapa zat mudah larut dalam air, sementara yang lain tidak mudah larut. Contoh melarut yaitu gula yang dilarutkan dalam air, teh atau kopi, sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Terima kasih sudah belajar bersama Dian. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya.